Ya, kami dari kelompok 1 yaitu Pulau Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum Pulau Sumatera. Pulau Sumatera terbentuk akibat konvergensi lempeng Hindia Australia yang menyusup ke bawah lempeng Eurasia, membentuk jalur subduksi sepanjang 6.500 km di sebelah barat pulau. Proses ini menyebabkan Sumatera berotasi searah jarum jam sejak masa Paleogen dengan arah subduksi yang menyerong sejak Eosen. Secara historis, Aceh yang berada di Pulau Sumatera ini menjadi pusat kerajaan Islam pertama di Nusantara melalui Samudra Pasai pada tahun 1297 Masehi, dan kemudian perkembangan menjadi Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16 sampai 17 di bawah Sultan Iskandar Muda. Secara geografis, Sumatera terletak antara 95 derajat sampai 105 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang selatan dengan luas wilayah sekitar 473.481 km persegi, mencakup 10 provinsi dan 23 kota. Penggunungan Bukit Barisan membentang sekitar 1.600 km dari Aceh hingga Lampung, menjadi tulang punggung pulau dan sumber utama sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai Batanghari, Sungai Kampar, dan Sungai Siak. Puncak tertinggi adalah Gunung Kerinci setinggi 3.805 meter. Bagian timur pulau didominasi dataran rendah yang subur dengan pesisir yang panjang dilengkapi mangrove dan terumbu karang dan memiliki rawa yang abrasi dan juga tsunami. Topografi Sumatera terbagi menjadi 30% daratan rendah, 40% perbukitan, dan 30% pegunungan tinggi. Pulau ini memiliki iklim tropis basah dengan suhu rata-rata 24 derajat sampai 32 derajat Celcius, kelembapan 70 sampai 90%, dan curah hujan 2.000 sampai 4.000 mm per tahun. Angin dominan bertiup dari timur ke tenggara, dan musim hujan berlangsung dari Oktober hingga April, sedangkan kemarau dari Mei hingga September. Penduduk Sumatera sekitar 56.007 juta jiwa dengan kepadatan 110 sampai 120 jiwa per kilometer. Mayoritas beragama Islam sekitar 62,77%. Kristen mencapai 24,36%, dan sisanya Hindu atau Buddha. Bahasa dan suku yang beragam termasuk Aceh, Batak, Minangkabau, Melayu, Lampung, dan Melayu memperkaya kebudayaan pulau ini. Sumatera juga terkenal dengan kebudayaan dan tradisinya seperti tari saman, sedati, tarik pukat, liko pulo, dan laut. Rumah adat seperti rumah gadang, rumah limas, rumah krong bade mencerminkan keragaman arsitektur lokal. Upacara adat meliputi megang, kenduri laut, ore tulak bala, taubik, perang ketupat, menuju bulan, dan juga rebokasan. Sementara seni musik tradisional mencakup dambus, gendang Melayu, cek lemong, dan juga rebana. Beberapa tarian tradisional lainnya termasuk tari piring, tari randai dari Sumatera Barat, tari zapin dari Riau, dan tari serapan 12 dari Sumatera Utara, yang umumnya digunakan untuk perayaan, hiburan, dan ritual adat. Indeks pembangunan manusia di Pulau Sumatera pada tahun 2024 tercatat mencapai 75, menunjukkan peningkatan 0,88% dari tahun sebelumnya. Aceh terbentuk secara geologis sejak era tersier akibat subduksi lempeng Indo-Australia di bawah Eurasia membentuk pegunungan Bukit Barisan dan gunung berapi seperti Seloah Agam. Secara historis, Aceh ini menjadi pusat Islam pertama di Nusantara melalui Kerajaan Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh Darussalam.
Aceh terletak di 2 derajat sampai 6 derajat lintang utara dan 95 derajat sampai 98 derajat bujur timur. Luasnya mencapai 57.956 km persegi, berbatasan dengan Samudra Hindia dan Selat Malaka. Terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, termasuk Banda Aceh, Sabang, dan Lok Semawe. Aceh ini memiliki pegunungan seperti Gunung Leser dan Gerodong, dataran rendah subur, serta sungai besar seperti Kreng Aceh dan Pesangan. Aceh memiliki iklim tropis lembab dengan suhu rata-rata sekitar 27 sampai 28 derajat Celcius dan curah hujan 2.000 sampai 3.000 mm per tahunnya. Untuk flora khas Aceh itu ada bunga jempa dan tusam Sumatera, sedangkan fauna ada yang namanya harimau Sumatera dan orangutan Sumatera. Jumlah penduduk di Aceh itu sekitar 5,55 juta jiwa berdasarkan data dari BPS tahun 2024. Mayoritas agamanya itu Islam. Suku utama di Aceh itu ada suku Gayo dan suku Alas. Bahasa utama di Aceh itu ada bahasa Aceh sendiri dan juga ada bahasa Indonesia. Untuk tarian adatnya ada tari saman dan tari sedati. Rumah adat ada rumah krong bade dan rumah santet. Pakaian adat ada yang namanya baju mekesah dan darabaro. Untuk makanan khas ada kemamah dan mie Aceh. Alat musik ada rapais dan serunekale, dan juga ada upacara adat seperti megang dan kenduri laut. Untuk indeks pembangunan manusia tahun 2024 mencapai 75,36, meningkat 0,88%, menandakan kemajuan di bidang pendidikan dan kesejahteraan. Kesimpulan dari Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki karakteristik geografis, demografis, ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat beragam dan dinamis. Secara geografis, wilayah ini didominasi oleh dataran tinggi, pegunungan, danau seperti Danau Toba, serta wilayah pesisir yang memberikan potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan. Iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi mendukung sektor pertanian, terutama komoditas seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan padi. Dari sisi ekonomi, Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di luar Pulau Jawa. Sektor unggulan meliputi pertanian, perkebunan, industri, pengolahan, dan perdagangan. Keberadaan pelabuhan seperti Belawan serta infrastruktur jalan dan rel kereta api mendukung aktivitas logistik dan ekspor bagi wilayah tersebut. Secara demografis, provinsi ini dihuni oleh berbagai suku bangsa seperti Batak dengan suku Batak Toba, Karo, Mandailing, Simalungun, Pakpak, dan juga suku Melayu, Jawa, Tionghoa, dan yang lainnya, yang hidup secara berdampingan secara harmonis. Keberagaman ini juga tercermin dalam budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama yang memperkaya identitas daerah tersebut. Dalam sektor sosial dan pendidikan, Sumatera Utara memiliki pusat-pusat pendidikan dan universitas terkemuka seperti Universitas Sumatera Utara atau USU, serta berbagai fasilitas kesehatan dan layanan publik yang terus berkembang. Namun, tantangan seperti kesenjangan pembangunan antar wilayah, kemiskinan, dan pengangguran masih perlu menjadi perhatian. Sementara itu, dari aspek pariwisata dan budaya, Sumatera Utara memiliki potensi besar yang terus bisa dikembangkan seperti destinasi Danau Toba yang masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, serta warisan budaya Batak yang unik dan menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Kepulauan Riau. Nama Kepulauan Riau ini berasal dari kata riuh yang berarti ramai, sesuai dengan peran wilayah ini sebagai pusat perdagangan di masa lalu. Nama ini pernah dipakai dalam Kesultanan Belanda Lingga dan pada masa kolonial Belanda disebut Riau setelah kemerdekaan. Wilayah ini awalnya bergabung dengan Kesultanan Siak dan Riau Daratan, kemudian memamerkan diri menambahkan kata kepulauan pada 24 September 2002. Kepulauan Riau resmi menjadi provinsi ke-32 Indonesia yang meliputi beberapa kota dan kabupaten utama, memadai perjalanan panjang sejarah dan pembangunan wilayah ini. Letak geografis Kepulauan Riau terletak dengan ibu kota Tanjung Pinang berada di jalur strategis transportasi laut dan udara internasional dengan koordinat 0 derajat 29 menit lintang selatan sampai 4 derajat 40 menit lintang utara dan 103 derajat sampai 109 derajat 40 menit bujur timur.
dengan luas wilayah 8.201,72 km persegi, dengan batas-batas wilayah di wilayah utara berbatasan dengan Laut Natuna Utara, Laut Natuna, Vietnam, dan Kamboja. Di wilayah timur berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Barat, Malaysia Timur, dan Selat Kalimata. Di wilayah selatan berbatasan dengan Selat Berhala dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di wilayah barat berbatasan dengan Pulau Sumatera, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Malaysia Barat, dan Singapura. Iklim di Kepulauan Riau, suhu pada bulan terdingin lebih dari 18 derajat Celcius, curah hujan bulanan rata-rata lebih dari 60 derajat mm, dan suhu utara pada bulan terpanas lebih dari 22 derajat Celcius, kadang-kadang suhu maksimum mencapai 30,7 derajat Celcius. Fisiografi dan topografi Kepulauan Riau. Secara geologis, Kepulauan Riau didominasi oleh formasi batuan granit yang sangat tua, menjadikannya kawasan yang relatif stabil dan tidak termasuk zona vulkanik seperti di daerah barat Sumatera. Wilayah ini merupakan kelanjutan dari paparan Sunda atau landasan kontinen benua Asia yang memiliki kedalaman laut yang dangkal. Tipe tanah utama yang ditemukan adalah jenis podzolik merah kuning atau PMK dan tanah aluvial dari endapan sungai atau pantai. Lalu, topografi di Kepulauan Riau ini secara umum dicirikan oleh perbukitan bergelombang dan dataran rendah pantai yang sangat luas. Ketinggian perbukitan di pulau-pulau utama seperti Batam, Bintan, dan Karimun umumnya rendah, dengan elevasi maksimum hanya sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Ketinggian tertinggi berada di pulau-pulau yang secara geologis lebih tua, seperti Gunung Daik di Kabupaten Lingga dengan ketinggian 1165 mdpl, dan Gunung Ranai di Kabupaten Natuna dengan ketinggian 1035 mdpl. Karena berupa kepulauan kecil, sistem sungainya juga pendek dengan daerah aliran sungai yang kecil. Kebutuhan air utama dipenuhi melalui danau, seperti waduk, contohnya Waduk Duriangkang di Batam dan sumur. Kondisi sosial budaya di daerah Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk 2,18 juta jiwa pada tahun 2024 dengan kepadatan 58% bermukiman di Kota Batam. Mayoritas penduduk Kepulauan Riau menganut agama Islam dengan persentase sekitar 78%. Bahasa utama yang digunakan masyarakat adalah bahasa Indonesia, namun di berbagai daerah masih menggunakan bahasa Melayu seperti Bintan, Karimun, dan Kundur. Suku asli yang mendiami Kepulauan Riau ini adalah suku Melayu Riau dan orang laut. Lalu ada kebudayaan dari Kepulauan Riau seperti tari Zapin Melayu, tari persembahan, tari makyang, tari inai, dan tari melemang. Yang kedua ada rumah adat seperti rumah Melayu atap 5 sepotong. Lalu ada upacara adat seperti basuh lantai, haul jama, makan sirih, malam kue bulan, dan malam 7 likur. Lalu ada indeks pembangunan manusia pada 2024 di Kepulauan Riau. IPM Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 78,89. Provinsi Sumatera Barat. Sejarah singkat, Sumatera Barat beribu kotakan Kota Padang dan menjadi pusat kebudayaan Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilineal. Wilayah ini dahulunya merupakan pusat kerajaan Pagaruyung yang berkembang pesat setelah Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837 dan resmi menjadi provinsi pada tahun 1950 dengan 12 kabupaten dan 7 kota. Kondisi fisik Sumatera Barat terletak di pantai barat Pulau Sumatera, berbatasan dengan Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Samudra Hindia. Luas wilayah Sumatera Barat sekitar 49.778 km persegi. Secara geologis, terbentuk dari subduksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang menciptakan pegunungan bukit barisan serta danau kaldera seperti Danau Maninjau dan Danau Singkarak yang beriklim tropis basah dengan suhu rata-rata 25 derajat Celcius. Dari segi sosial budaya, penduduk Sumatera Barat itu sekitar 5,6 juta jiwa dengan mayoritas suku Minangkabau dengan minoritas Mentawai, Batak, Jawa, dan Tionghoa. Bahasa daerah Minangkabau mayoritas beragama Islam dengan falsafah adat Basarandi Syarak dan Syarak Basarandi Kitabullah.
dan kebudayaan dan rumah makan khas di Sumatera Barat yaitu adanya rumah gadang, yaitu dan tari piring dan tari parsapan serta alat musik talempong dan juga saluang yang menjadi identitas budaya Sumatera Barat. Dari makanan khasnya yang sangat terkenal antara lain rendang, sate padang, dendeng, balado, lamang tapai, bahkan ikat talago, dengan memiliki upacara adat seperti Batak Gala dan perayaan Tabuik yang masih lestari hingga saat ini. Dalam Indeks Pembangunan Manusia, Sumatera Barat pada tahun 2024 mencapai 74,40 yang menandakan kemajuan pesat dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan nilai adat dan budaya. Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi ini berdiri pada 12 September tahun 1950 dan pernah menjadi pusat kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sampai 12 Masehi. Kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara, bukti peradaban purba ditemukan di Lahat dan di Oku yang menunjukkan kehidupan sejak zaman batu. Kondisi fisik Sumatera Selatan yaitu terletak di bagian selatan Pulau Sumatera di antara 1 derajat sampai 4 derajat lintang selatan, 102 sampai 106 derajat bujur timur dengan luas 87.017 km persegi. Wilayah ini terdiri dari dataran rendah, rawa, dan lahan pertanian di tengah, serta pegunungan Bukit Barisan di barat, dengan puncak tertinggi Gunung Dempo yaitu 3.173 meter dari permukaan laut. Iklim tropis basah, curah hujan 2.000 sampai 3.000 mm per tahun, dan suhu 24 sampai 33 derajat Celcius. Dan flora khasnya yaitu duku, sedangkan fauna ikannya adalah ikan belida. Pada sosial budaya, provinsi ini memiliki sekitar 8,8 juta jiwa, mayoritas suku Melayu serta suku Ogan, Komering, Semendo, dan Basema. Agama utama di Provinsi Sumatera Selatan yaitu agama Islam, dengan bahasa sehari-hari yaitu Melayu Palembang yang memiliki bentuk sopan dan bebaso. Lalu kebudayaan dan makanan khas. Kebudayaan di sini memiliki tarian daerahnya antara lain Ngantat Dendam, Seluang Mudik, Kipas Rembun, dan juga memiliki rumah adat yaitu rumah limas, rumah ulu, dan rumah lakit yang melambangkan penyesuaian terhadap lingkungan air dan status sosial. Pakaian adatnya yaitu aisan gede, aisan pasangko, dan makanan khasnya yaitu meliputi pempek, model, tekwan, micelo, dan kue delapan, dan juga brengkes tempoyak. Adapun acara adatnya seperti bekarang iwak dan sedekah rame yang mencerminkan nilai gotong royong dan rasa syukur. Lalu pada Indeks Pembangunan Manusia, Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 memiliki 73,84 yang menunjukkan peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kita menuju ke Provinsi Bengkulu. Secara astronomis, Bengkulu terletak di antara 5 derajat 40 menit sampai 2 derajat 0 menit lintang selatan dan 102 derajat 40 menit sampai 104 derajat 0 menit bujur timur. Letaknya yang menghadap langsung ke Samudra Hindia membuat Bengkulu memiliki banyak pantai yang indah, sekaligus menjadikannya daerah yang sering diguyur hujan. Topografinya bergelombang dengan perbukitan dan lembah yang subur di sepanjang pegunungan Bukit Barisan. Bengkulu juga dikenal sebagai habitat Rafflesia alnordi, bunga terbesar di dunia yang menjadi simbol provinsi ini. Penduduknya terdiri dari berbagai suku seperti Rejang, Serawai, dan Enggano, serta pendatang dari Jawa dan Minangkabau yang hidup rukun berdampingan. Masyarakat Bengkulu dikenal religius, ramah, dan menjunjung tinggi nilai gotong royong. Perekonomian daerah ini didukung oleh sektor perkebunan, pertanian, perhutanan, dan perikanan. Provinsi Lampung resmi didirikan pada 18 Maret 1964 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 setelah sebelumnya menjadi bagian dari Sumatera Selatan. Sejak masa Kesultanan Banten hingga penjajahan Belanda, Lampung ini dikenal sebagai daerah penghasil lada yang makmur. Secara geografis, Lampung ini terletak di ujung selatan Pulau Sumatera dan menjadi gerbang utama penghubung antara Sumatera dengan Jawa. Luas wilayahnya sekitar 35.000 km persegi, memiliki pegunungan Bukit Barisan di bagian barat, dataran rendah subur di bagian timur, serta garis pantai panjang yang menghadap ke Selat Sunda dan Laut Jawa. Gunung tertingginya itu adalah Gunung Pesagi, sedangkan sungai-sungai besar seperti Wai Sekampung, Wai Putih, dan Wai Tulang Bawang menjadi sumber air utama bagi masyarakatnya. Dari sisi sosial budaya, Lampung ini dihuni sekitar 9,44 juta jiwa dengan suku Jawa sebagai mayoritas. Di susul Lampung, Sunda, Melayu, dan juga ada Bali loh. Nah, masyarakatnya itu
memiliki dua sistem adat utama, yaitu Saibatin dan Pepadun, yang tercermin dalam bahasa, pakaian, dan upacara adatnya. Tarian tradisional seperti Bedana, Canggat, Melinting, dan Sigep Pengunten menggambarkan semangat kebersamaan. Sedangkan rumahnya itu ada namanya Nungu Sesat dan Lamban Pesagi. Itu menjadi simbol musyawarah dan kehormatan. Lalu ada makanan khas seperti seruit, gulai taboh, dan tempoyak. Serta alat musik, gamelan Lampung, gambuk, dan gendang. Memperkaya identitas budayanya. Hingga tahun 2024, indeks pembangunan manusia di Lampung itu terus meningkat, menandakan kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Hai, aku bakal ngejelasin tentang Jambi. Secara astronomis, Jambi terletak di antara 0 derajat 45 menit sampai 2 derajat 45 menit lintang selatan dan 101 derajat 10 menit sampai 104 derajat 55 menit bujur timur. Letak ini membuat Jambi beriklim tropis, lembab dengan dua musim utama yaitu hujan dan kemarau. Wilayahnya membentang dari dataran rendah di timur hingga ke pegunungan tinggi di barat yang merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Gunung tertingginya adalah Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut, menjadikan gunung berapi tertinggi di Indonesia. Sementara di bagian timur mengalir Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Jambi. Secara sosial budaya, Jambi dihuni oleh berbagai suku seperti Melayu Jambi, Kerinci, dan suku Anak Dalam, serta banyak pendatang dari Jawa dan Minangkabau. Budaya Melayu dan Islam sangat terasa di sini. Terlihat dari adat istiadat, bahasa, serta kesenian seperti tari sekapur sirih. Polusi Provinsi Kepulauan Riau sekitar 2,18 juta jiwa pada tahun 2024 dengan sebagian besar penduduk bermukim di Batam. Sebagai pusat ekonomi, etnis utama adalah Melayu Riau dan orang laut dengan pendatang dari berbagai suku Nusantara seperti Jawa, Batak, Minangkabau, Bugis, dan Tionghoa. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Namun, keberagaman agama hidup harmonis terutama di kota-kota besar. Bahasa utama yang dipakai adalah bahasa Indonesia dan dialek Melayu setempat, serta bahasa daerah etnis pendatang. Mata pencaharian utama penduduk yaitu di sektor industri, jasa, perdagangan, perikanan, dan pariwisata. Provinsi Kepulauan Riau memiliki iklim laut tropis basah yang dipengaruhi oleh pola pergerakan angin dan dikelilingi perairan. Wilayah ini mengalami dua musim utama, yaitu musim hujan dan kemarau, dengan masa pancaroba sebagai masa peralihan. Suhu udara rata-rata berkisar antara 19,4 derajat Celcius hingga 35,6 derajat Celcius dan kelembapan udara sekitar 74%. Curah hujan rata-rata 207,68 per bulan serta kecepatan angin sekitar 2 meter per detik. Kota Batam mencatat curah hujan terendah, sedangkan Tanjung Pinang yang tertinggi. Iklim ini sangat berpengaruh pada sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata bahari. Flora khasnya adalah tanaman sirih yang sangat dihargai dan digunakan dalam tradisi masyarakat Kepulauan Riau. Sedangkan fauna yang terkenal adalah ikan kakap yang habitatnya cocok di perairan sekitar kepulauan. Upacara adat unik di Kepulauan Riau antara lain basuh lantai sebagai penyucian rumah, menyambut tahun baru, awal jamaah mengenang tokoh ulama, makan sirih simbol persaudaraan, malam kue bulan perayaan komunitas Tionghoa, dan malam 7 likur untuk keselamatan bayi. Indeks pembangunan manusia di provinsi ini pada tahun 2024 mencapai 79,89 yang merupakan tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta. Iklim, budaya, dan kondisi sosial yang beragam menjadikan Kepulauan Riau sebagai daerah yang kaya potensi dan dinamis. Pakaian adat pria contohnya teluk belanga dengan keras dan kopiah hitam. Sementara pakaian adat wanita terdiri dari kebaya laboh yang anggun, tenun songket Riau yang mewah dengan benang emas perak, serta baju kurung tulang belut yang nyaman dan disertai kerudung. Makanan khas
Kepulauan Riau meliputi mie tarempa yang mirip mie telur, sop dan sate rusa dengan daging legit, cencaluk berbahan fermentasi udang, lakse kuah dengan kuah rempah, dan luti gendang sebagai cemilan gorengan. Alat musik tradisional seperti gambus yang mirip mandolin, kordeon yang dimainkan dengan pumpa tangan, bebano, alat perkusi untuk musik berkuba ganda. Kepulauan Riau kaya dengan tarian adat seperti tarian Japin Melayu yang dinamis sebagai simbol kebersamaan dan syukur, tali persembahan yang lembut menyambut tamu, tari Makyong yang menggabungkan tari drama dan musik, tari Inai untuk upacara pernikahan, serta tari Melemang yang menggambarkan semangat kehidupan pesisir. Rumah adat memiliki beragam bentuk seperti rumah Melayu, atap limas, pontong yang melambangkan keramahan, atap lipat, kajang yang fleksibel menghadapi cuaca tropis, selaso jatuh kembar yang menonjolkan gotong royong, rumah lontik dengan atap yang artistik, dan rumah belah bubung yang memiliki makna keseimbangan dunia lahir dan spiritual. Alat musik tradisional seperti gambus yang mirip mandolin, kordeon yang dimainkan dengan pumpa tangan, bebano, alat perkusi untuk musik bukoba, gendang nobat berbahan kayu dan kulit binatang yang merupakan alat musik Melayu, serta gedombak yang dipukul seperti gendang piala. Nah, sekarang saya akan menjelaskan Provinsi Bangka Belitung. Bangka Belitung terletak di antara 104 derajat 50 menit sampai 109 derajat 30 menit bujur timur. Wilayah ini terdiri atas 2 pulau besar, yaitu Bangka dan juga Belitung, serta ratusan pulau kecil di sekitarnya. Sekitar 80% wilayahnya berupa laut, menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai nadi utama kehidupan masyarakat. Secara historis, Bangka Belitung memiliki akar kuat sejak masa Kerajaan Sriwijaya yang dibuktikan oleh prasasti Kota Kapur tahun 686 Masehi. Dengan nama Bangka sendiri berasal dari kata Sanskerta yaitu Wangka yang berarti timah, sumber daya yang menjadi pilar ekonomi daerah ini dari selama berabad-abad lamanya. Setelah masa kolonial dan perjuangan tokoh Depati Amir, wilayah ini akhirnya diresmikan sebagai provinsi tersendiri pada 21 November tahun 2000 melalui Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000. Secara geologis, Bangka Belitung berada di paparan Sunda, dikenal dengan sabuk timah yang kaya dengan mineral logam. Iklim yang tropis dengan suhu rata-rata mencapai 26 hingga 27 derajat Celcius, dan topografinya bervariasi dari daratan rendah hingga perbukitan batu granit yang khas. Masyarakat yang majemuk terdiri dari suku Melayu, Sekak, Sawang, Plom, Jawa, dan Tionghoa, hidup berdampingan dalam harmoninya budaya. Tradisi seperti Buang Jung dan Rebokasan masih lestari menjadi simbol hubungan spiritual antara manusia dan juga laut. Dari lempah kuning yang asam hingga martabak Bangka yang terkenal ke seluruh Nusantara, cita rasa khas daerah ini memperkaya identitas kuliner Indonesia. Kini Bangka Belitung tumbuh sebagai provinsi dengan indeks pembangunan manusia mencapai 74,55, menandakan kemajuan yang pesat di bidang pendidikan, ekonomi, dan pariwisata. Dengan kekayaan alam, budaya, dan toleransinya, Bangka Belitung bukan sekedar provinsi, tapi mencerminkan keharmonian alam, sejarah, dan manusia di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.